Halo, salam kenal. Nama saya Chandra Halim Ardiansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya ingin menjelaskan vaksin untuk keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, pertama-tama saya ingin bahas apa itu vaksinisasi. Vaksinisasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat kita terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan terhadap orang lain. Yaitu poinnya sangat penting. Dan apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme ya atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk dikonsumsi, yang apabila diberikan pada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Oke, ada yang tanya, apakah vaksin itu obat? Sebetulnya vaksin bukanlah obat. Vaksin itu hanya untuk mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh. Jadi fungsinya vaksin itu hanya untuk mencegah, bukan mengobati. Kenapa? Kenapa kita perlu vaksin? Agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Ya, contohnya saat ini kan virus COVID-19, yaitu bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita. Pertama ya, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang membahayakan bahkan mengancam jiwa. Kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Ketiga, akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Oke. Terus, apa yang dimaksud dengan kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok akan timbul dampak tidak langsung atau istilahnya indirect effect, yaitu turun terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinisasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Apa bukti bahwa vaksinasi bisa menghentikan penyebaran penyakit menular? Bukti yang pertama, vaksinisasi tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi. Apa itu mengeradikasi? Memusnahkan atau menghilangkan. Kedua, fakta yang kedua adalah Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Jadi sebelum COVID itu udah ada penyakit menular yang berbahaya. Perlu diingatkan, dengan vaksinasi atau imunisasi, Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini. Yaitu cara penanggulangannya ya pemberian vaksinasi. Sebagai contoh ya, sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956. Akhirnya penyakit cacar bisa dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974. Sehingga pelaksanaan imunisasi cacar dihentikan pada tahun 1980. 1974 sampai 1980. Ya, sekitar 6 tahun kan. Demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1980. Indonesia akhirnya mencapai bebas polio pada tahun 2014. 1980 sampai 2014. Lama itu. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi. Eradikasi itu pemberantasan polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Jadi di tahun 2021 ini masih ada polio. Ya mungkin sedikit tidak separah dengan COVID-19. Contoh lain dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus pada bayi dan anak. Nah ini buat bayi atau anak kecil ya segera dikasih vaksin tetanus atau imunisasi tetanus. Dan juga wanita usai subur. Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016.
Dan saya akan juga membahas cara medis dalam ilmu kedokteran atau perawat. Apa risikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi? Sudah saya jelaskan dari awal, vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat kita terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Ya tentu, apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah. Nah, dengan pemberian vaksin tersebut, tapi dalam kutip, namun jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, ya anak tersebut akan memiliki resiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi. Jadi ya belum divaksin lebih tepatnya. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk saat ini, orang dewasa atau lansia yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap sesuai jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan tertular atau mudah tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19 atau penyakit bawaan. Oke, ada yang bertanya, siapa saja sasaran penerima vaksin COVID-19? Menurut saya, yang mendapatkan sasaran penerima vaksin COVID itu seperti kelompok prioritas penduduk yang berdomisili di Indonesia kurang lebih ya berusia di atas 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau namanya Emergency Use Authorization atau penerbitan nomor izin edar dengan singkatan NIE, merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam waktu pelaksanaan vaksin COVID-19? Nah, dilaksanakan dalam 3 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu kedatangan tahapan pelaksana vaksin COVID-19. Oke, tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas tenaga kesehatan, asisten, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sudah menjalani pendidikan profesi kedokteran. Ingat, profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berusia di atas 18 tahun. Tahap 2 dilaksanakan mulai minggu ketiga Februari 2021 dengan sasaran kelompok prioritas kelompok usia lanjut di atas 60 tahun, jadi buat lansia yang dan petugas pelayanan publik yaitu tentara nasional, kepolisian, aparat hukum, petugas pelayanan publik yang meliputi petugas di bandara, di pelabuhan, di stasiun, di terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lainnya terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, tahap 3 sasaran kelompok prioritas masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas dan masyarakat lainnya. Selain kelompok prioritas yang dilakukan vaksinasi pada tahap 1, tahap 2 dilaksanakan mulai bulan Juli 2021. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, lebih singkatan dengan SAGE, serta kajian atau rekomendasi dari Komite Penasihat Almi Ilmu Imunisasi Indonesia, lebih tepatnya Indonesian Technical Advisory Group. Oke. Terus ada yang nanya, mengapa lansia, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang lain yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan serta petugas layanan publik merupakan prioritas pertama untuk diberikan vaksinasi COVID-19? Kan sudah saya jelaskan, tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, ini juga merupakan kelompok beresiko tinggi tertular COVID-19 karena dalam bekerja berhadapan langsung dengan pasien. Jadi pasien yang sudah terpapar kan tingkat risiko menularnya lebih tinggi.
Sedangkan lansia merupakan kelompok beresiko tinggi mengalami keparahan bahkan kematian apabila terinfeksi COVID-19. Terus ada yang tanya, di mana sih tempat pelayanan vaksinasi COVID-19? Nah, pelayanan vaksinasi COVID-19 itu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan tersebut harus meliputi yang pertama puskesmas atau puskesmas pembantu, yang kedua klinik, yang ketiga rumah sakit, yang keempat unit pelayanan kesehatan. Ya, unit pelayanan kesehatan ini di kantor kesehatan pelabuhan. Oke. Terus ada yang tanya, siapa yang melakukan vaksinasi COVID-19? Misalnya kalau kita menerima vaksinasi COVID-19, terus siapa yang menginjek? Nah, yang menginjek itu adalah dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR. Nah, jadi yang baru lulus atau baru magang ya jangan berani ya, kita harus latihan dulu. Nah, terus ada yang tanya, berapa sih dosis yang dibutuhkan untuk vaksin COVID-19? Nah, dosis yang dibutuhkan COVID-19 itu tergantung, karena setiap vaksin kan berbeda jenis. Ada yang jenisnya Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, Pfizer, Casino, dan Sputnik 5. Wah, banyak sekali. Oke, kita bahas yang lumrah. Tentunya di Indonesia rata-rata kita memakai vaksin COVID-19 itu namanya Sinovac. Kalian yang sudah tahu kan, vaksin Sinovac ini kita itu impornya itu dari Cina atau Tiongkok. Nah, jumlah dosisnya itu 2 itu maksudnya apa? Setengah mililiter per dosis. Nah, jangka waktunya itu 28 hari. Jadi kalau kita vaksin satu, misal tanggal sekian, 28 hari lagi itu kita vaksin kedua gitu. Kalau misalnya hari ini vaksin, besoknya vaksin, ya nggak bisa, justru akan resikonya 2 kali lipat. Nah, dan ada yang juga pakai AstraZeneca, jumlah dosisnya ya sama, 2 itu maksudnya apa? Vaksin satu, vaksin kedua. Setiap vaksin itu dosisnya berapa? Ya sama, setengah mililiter per dosis. Tapi yang AstraZeneca ini menurutku ya ini lebih lama. Kenapa? Karena jangkanya itu 12 minggu. Kayak yang Sinovac 8 hari, AstraZeneca 12 minggu. Perlu diingat, bagi yang terlanjur vaksin AstraZeneca ya tunggu 12 minggu, lama kok. Oke. Terus ada yang tanya, siapa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan vaksin COVID-19? Menurut pemerintah berdasarkan kriteria yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19 atau menunggu, bukannya tidak boleh ya, kayak di mohon bersabar gitu. Misalnya kamu demam dengan suhu lebih dari 37 atau lebih derajat, nah itu kamu nggak boleh. Yang kedua, orang hipertensi tidak terkontrol, ya seperti tekanan darah lebih dari 180 per 110 mmHg. Itu apa maksudnya? Jika tekanan darah itu lebih dari itu, maka dia itu bisa diulang 5 kali atau sampai 10 kali. Jika masih tinggi ya ditunda sampai tekanan darah kita itu terkontrol. Nah, orang yang mengalami alergi berat setelah divaksin COVID-19, ya tentunya kita dikasih vaksin dosis 1, terus kita alergi, ya kita tidak bisa dapat dosis yang kedua, ya kita ditunggu untuk rehat. Nah, orang yang sedang hamil ditunda sampai melahirkan, bahaya kan bagi janin. Oke, dan orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma, lupus, ya vaksinnya ditunda sampai dalam kondisi yang terkendali. Orang yang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisien imun, dan penerima produk darah atau transfusi, ya vaksinnya ditunda.
dan orang yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Vaksinasi ditunda dan dirujukan. Orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesat jadi tunda. Lansia yang dalam pemeriksaan ya seperti apa ya, lansia yang dalam pemeriksaannya itu sesuai format screening jawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawaban ya, yaitu ditunda. Buat kalian yang belum vaksin, nanti kalian tuh kalau vaksin tuh dikasih lembaran terus kalian isi. Setelah kalian isi, kalian tuh di screening. Kalau kalian banyak menjawab ya itu, maka akan ditunda. Dan ya minimal yanya tuh jangan lebih dari 3. Kalau bisa ya semuanya tidak ya. Nah, yang terakhir, orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksin COVID-19. Contohnya apa ya, kita mau vaksin terus ditanya kamu punya alergi, terus kita jawab ya, vaksinnya ditunda. Apakah orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID-19 boleh diberikan vaksin? Penyintas COVID-19 dapat divaksin 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksinasi tidak perlu diulang. Tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Oke, terus kalian ada yang bertanya, apakah vaksin COVID-19 bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin lainnya? Vaksin COVID-19 bisa diberikan bersama vaksin lain. Namun karena vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin baru, maka sebaiknya diberikan jeda 28 hari atau 30 hari, ya tepatnya 1 bulan dengan vaksin lainnya. Misalnya hari ini Sinovac 48 hari atau 1 bulan kita pakai AstraZeneca boleh. Misalnya kalau yang pertama AstraZeneca 8 hari Sinovac gak bisa, kan AstraZeneca kan jangka waktunya itu kan 12 minggu. Bagaimana jika vaksinasi COVID-19 diberikan pada seseorang yang sedang berpuasa, apakah tetap aman? Di bulan puasa bukan merupakan kondisi kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19, sehingga vaksin COVID-19 tetap aman untuk diberikan pada seseorang yang sedang berpuasa. Jadi halal ya, gak perlu takut teman-teman. Oke, ada yang bertanya, apakah vaksin COVID-19 itu dipastikan aman? Buat kalian yang belum vaksin kan pasti takut mendengar berita-berita yang yang menakut-nakuti. Itu kalian sebelum baca berita itu kalian lihat dulu apakah itu benar sesuai fakta atau hanya opini. Menurut kedokteran yang telah disurvei, vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang ya, jadi gak sembarangan jual dan harus memenuhi syarat terutama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien, dan dari segi biaya. Itu kayak sebelum disuntik atau diinjek itu sudah diolah jadi bersih, sehat, dan aman. Ketiga, aspek aman vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan sains standar kesehatan. Oke, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin pengguna pada masa darurat Emergency Use of Authorization (EUA) yang dari BPOM. Bakal kalian tanya, apakah ada efek samping dari vaksinasi? Ya secara umum efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya yang ringan atau bersifat sementara dan tidak selalu ada. Jadi efek sampingnya itu ya macam-macam, ada yang gak merasakan, ada yang merasakan sedikit, ada yang merasakan kayak berat. Itu sebenarnya tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Efek seperti demam, nyeri otot, atau kemerahan pada bekal suntikan hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Jadi kalau mengalami hal tersebut ya segera
menghubungi pihak kesehatan atau dinas nakes lebih tepatnya. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Jadi saya ingatkan, vaksin itu penting. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, dapat dilaporkan pada Fasyankes tempat pemberian vaksinasi. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh focal point yang ada di dalam masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang ada di setiap daerah maupun nasional. Oke, ada yang bertanya, apakah benar vaksin COVID-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi? Indonesia itu menjadikan pelaksanaan vaksin COVID-19 itu sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Bahkan di seluruh belahan dunia juga menggalang vaksinasi. Di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Setelah seseorang mendapatkan vaksinasi, dibutuhkan waktu untuk pembentukan kekebalan optimal hanya akan terbentuk bila seseorang mendapat dosis lengkap sesuai jadwal yang dianjurkan. Selama cakupan vaksin belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk. Potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan 5M. Di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menggiatkan kegiatan 3T. 3T itu seperti tes, tracing, treatment, dan lain-lain. Sudah saya jelaskan, dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga minimalkan dan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi ini, disampingkan kesakitan dan kematian. Oke, hal yang terakhir adalah apa manfaat dari vaksin COVID-19? Dari awal sampai akhir, manfaatnya itu berikut adalah bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar kita tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksin COVID-19 dengan lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan pemberlakuan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kesimpulannya, vaksin COVID-19 itu penting bagi keluarga, teman-teman yang ada di dalam atau di luar. Kenapa vaksin itu penting? Sudah saya jelaskan, untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Kalau kita mendengar pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mari kita itu vaksin, mohon di kerjasamanya. Kan kita sudah enak diberikan vaksin gratis. Vaksin itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kita jangan terpengaruh dengan omongan orang. Vaksin juga berkontribusi besar dalam penanggulangan pandemi. Jadi tunggu apa lagi, segera vaksin.